Oke guys, kembali kita jumpa lagi di Judopolis. Kali ini kita akan membahas karbo. Ya, ini dia karbo kompleks. Ada gandum, susu, kacang kedelai, banyak ya guys. Oke, dan ini adalah karbo sederhana yang perlu dihindari nih. Banyak ya, gula, manis-manisan, coklat, gandum putih, dan lain-lain. Jadi sering kita dengar tuh orang kalau mau kurus, mau ngurangin berat badan itu diet karbo. Benar. Diet karbo, tapi jangan salah guys. Tubuh kita selalu butuh yang namanya karbohidrat. Ya, yang namanya karbohidrat itu sangat kita butuhkan. Tapi jangan berlebihan. Ya, itu setiap tubuh manusia membutuhkan karbohidrat yang berbeda-beda tergantung dari aktivitasnya sehari-hari. Ya, jadi manakala dia aktivitasnya tidak terlalu menggunakan energi atau tenaga, jadi dia harus mengkonsumsi karbohidrat yang rendah. Ya, jadi karbohidrat ini juga beda-beda ya untuk anak perempuan atau jenis kelamin perempuan, atau untuk anak laki-laki atau jenis kelamin laki-laki yang dewasa. Jadi untuk perempuan itu dia pertamanya itu dari umur sekitar 10 sampai 13 tahun itu sekitar 280 gram per hari. Tetapi nanti dia menginjak remaja dia naik 300-an, 320-an gitu. Tapi pada saat nanti dia umur 50 ke atas, dia kembali lagi harus menurunkan jumlah asupan karbohidrat yang ada dalam tubuhnya. Begitu juga dengan anak laki-laki guys. Pertama-tama itu sekitar usia 10 sampai 13 tahun, anak laki-laki itu membutuhkan karbohidrat yang enggak terlalu tinggi. Namun pada saat dia remaja, dewasa, pada sampai dia sekitar umur 40 tahun, dia membutuhkan karbohidrat yang lebih tinggi daripada pada saat dia masih anak-anak. Kemudian pada saat umur 40, 50, 60 ke atas sampai 80 ke atas, dia kembali membutuhkan karbohidrat yang rendah. Jadi karbohidrat ini ada juga yang bisa kita dapat dari sayur-sayuran, kacang-kacangan gitu. Tetapi jangan salah, ada dia jenis karbohidrat yang baik dan ada karbohidrat yang kurang baik. Ya, saya nggak berani bilang itu tidak baik. Karena makanan atau minuman manis, ya saya sirup, permen, dan banyak lagi lah yang manis-manisan itu mengandung karbohidrat, tetapi kurang baik untuk tubuh kita ya. Jadi kalau bisa kita menghindari karbohidrat yang kurang baik, yaitu dia mengandung lemak yang jenuh, lemak yang tak jenuh ya, lemak yang jenuh maksud saya. Jadi kalau yang baik itu kita wajib harusnya mengkonsumsi karbohidrat yang baik, yaitu sering kita sebut dengan karbohidrat kompleks. Ya, karbohidrat kompleks itu banyaknya kita dapat dari kacang-kacangan, dari buncis, dari sayur-sayuran, brokoli contohnya ya, baru dari kacang almond gitu. Jadi guys, mari kita siasati bagaimana asupan karbo yang akan kita konsumsi, kita sesuaikan dengan aktivitas kita ya. Jadi misalnya kita memiliki aktivitas yang tinggi ya, misalnya kita atlet atau pekerja keras ya, pekerja keras itu kita membutuhkan asupan karbohidrat yang tinggi tentunya ya. Tentunya kita bisa dapat itu juga ya seperti makanan sehari-hari kita dari nasi ya, atau dari nasi merah ya, itu nggak apa-apa asalkan aktivitas kita tinggi ya. Jadi kita harus juga kita makan atau memberikan asupan karbohidrat ke tubuh kita. Karena apa? Karena di karbohidrat yang kompleks itu terdapat juga dari sayur-sayuran tadi kan, itu mengandung serat ya, mengandung serat dan mengandung yang namanya glukosa. Apalagi glukosa itu sangat dipentingkan untuk tubuh kita ya. Selain tubuh kita, glukosa itu sangat berpengaruh ke otak ya, karena otak kita membutuhkan glukosa.
Jadi mari kita sama-sama siasati. Dan sering juga satu lagi yang sering saya dengar nih, kita kurangi karbo, tapi latihannya atau kinerjanya itu tinggi gitu, tinggi. Jam terbangnya tinggi, dia atlet tapi karbonya dikurangin, itu sangat-sangat bisa mengakibatkan fatal. Jadi manakala karbohidrat itu kita kurangi, jadi untuk yang mengelola tubuh karbohidrat dalam tubuh kita itu kan karbohidratnya nggak ada. Jadi fungsi dari protein itulah yang mengambil alih fungsi dari karbohidrat tadi. Jadi yang seharusnya protein tadi membentuk massa otot ataupun dia membentuk tubuh kita, jadi kinerja protein tadi double gitu. Jadi makanya karbohidrat itu tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih gitu. Jadi manakala pun kita mengurangi karbo harus sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Dan kalaupun berlebih itu juga bisa sangat berbahaya ya. Itu salah satunya yang bisa menyebabkan gula darah tinggi, gula darah naik. Itu sangat bahaya, jangan sampai berlebih dan jangan sampai kurang. Jadi untuk kaum awam yang sering kita bilang kurangi karbo pasti kurus, pasti langsing. Benar. Benar. Tapi untuk apa kita dapat tubuh langsing, tubuh yang ideal tapi tidak sehat? Ya, dia karbonya dikurangin tapi latihannya, larinya, olahraganya itu dia porsir sekuat tenaga. Itu salah guys. Jadi kenapa saya bilang salah? Karena tidak seimbang gitu. Karbohidrat yang ada dalam tubuh kita dengan aktivitas kita tidak seimbang. Jadi ini sekedar sedikit bagi pengalaman guys, sekedar sharing. Jadi pada saat kita melaksanakan olahraga itu, ya pengaruhnya ke tubuh kita itu hanya 20 sampai 30% guys. Ya, jadi jangan terlalu percaya kita olahraganya 5 jam, 4 jam, 3 jam setiap hari, kurus-kurus tapi tidak sehat guys. Tidak sehat. Jadi mari kita biasakan hidup sehat. Jadi yang berpengaruh ke badan kita, ya yang sangat berpengaruh, tadi kan 20%, 30% dari olahraga. Jadi 70% sampai 80%-nya tadi itu pengaruh badan kita itu dari pola makan kita ya. Jadi perbanyaklah makan serat, ya perbanyak istirahat, jangan terlalu berlebih juga ya. Istirahat yang cukup, maksud saya istirahat yang cukup, banyak minum air putih, ya makan makanan sehat yang bergizi, kurangi makanan manis-manis, kurangi apalagi itu yang namanya fast food ya, makanan siap saji. Itu bisa, kalau kita berlebih itu bisa mengakibatkan kolesterol. Mungkin itu aja guys dari saya hari ini mengenai karbohidrat dan pengaruhnya ke tubuh dan bagaimana kita mendapatkan badan yang ideal tanpa harus menyiksa diri dengan mengurangi karbo yang berlebih dan melakukan olahraga yang over ya, yang over. Mungkin itu aja. Jadi manakala ada pertanyaan, mari kita sharing. Silakan ketik di kolom komentar. Manakala ada yang mau kita bagi-bagi pengalaman, mari saya tunggu guys. Demikian tutorial singkat dari saya mengenai karbohidrat. Mungkin nanti kita bahas mengenai, selanjutnya kita akan bahas mengenai dari mana kita mendapatkan serat alami ya, menggunakan serat alami ya, bisa jadi sayur-sayuran atau buah-buahan. Mungkin itu nanti di video selanjutnya. Salam otot, salam sehat dari saya, Judo Police. Thank you.